Oke, lanjutkan ya untuk materi kuliah kita hari ini. Akan bahas tentang set instruksi ya. Oke, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait karakteristik dan fungsi dari set instruksi ya. Jadi dalam sebuah program ya, oh ya sebelumnya coba diketik dulu. Pengertian dari program itu apa? Pengertian dari program itu apa? Coba diketik di chat. Kita ingin tahu pengertian dari program ya. Dalam komputer ya, program komputer ya. Sekumpulan instruksi. Oke. Untuk misalkan masalah itu jalankan seperangkat instruksi yang diinstruksikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang disusun komputer untuk melakukan fungsi tertentu. Ya, oke, benar semua ya pengertiannya ya. Jadi kalau secara ringkas memang program komputer bisa dibahasakan ya sebagai sekumpulan instruksi ya, sekumpulan instruksi yang dijalankan ya secara berurutan, dieksekusi, dijalankan secara berurutan untuk menghasilkan satu hasil ya yang diharapkan. Nah, kalau di level kita kan bahasanya di level mesin ya, di level paling dasar dari komputer ya. Nah, karena itu instruksi tadi harus dipahami oleh prosesor ya atau CPU. Nah, biasa disebut tadi instruksi tadi berupa kumpulan kode bahasa mesin. Kemudian dalam bentuk biner ya, bahasa mesin itu dalam bentuk biner. Kemudian biasanya disajikan. Nah, kalau ini bahasa manusianya ya, dalam bahasa assembly ya. Kalau bahasa mesin kan masih dalam bentuk biner ya. Nah, nanti kalau bahasa biner kan kita susah ya, sulit ya untuk membuat program ya. Karena satu perintah itu bisa kalau 8 bit ya panjangnya 8 bit ya, kalau 16 bit 16 bit. Akan terlalu banyak ya nilai-nilai binernya, kita susah untuk pelajari ya. Nah, untuk itu dibuatlah suatu yang namanya bahasa assembly ya, yang mempermudah kita untuk membuat program ya di komputer. Nah, mungkin saya kasih gambaran dulu ya sebelum kita lebih jauh baik. Bahas teorinya ya, saya berikan contoh. Sebenarnya sudah kasih videonya ya, videonya sudah saya share. Nah, ini dari kalau kita membuat program ya. Nah, ini masih di level abstraksi ini ya, ilustrasinya ya. Misal kita punya program ya, bahasa C ini ya, program bahasa C. Kalau dalam bahasa kan seperti ini perintahnya ya. Nah, bahasa C ini nanti ketika Anda compile ya, ketika Anda compile maka dia akan menjadi ke bahasa assembly ya. Ini kalau bahasa assembly ini dia perintahnya per baris ya. Jadi satu baris ini adalah nanti akan menempati satu memori di sini ya, satu alamat memori. Nah, nanti misalkan ini alamat pertamanya ya. Nanti ketika program ini dijalankan ya, ini sudah dikompil misalkan sudah jadi file exe-nya ya, executable-nya. Ketika file executable-nya itu dijalankan ya,
klik 2 kali misalkan ya, maka kemudian yang bekerja di CPU adalah, atau register yang pertama bekerja adalah program counter ya. Program counter itu nanti akan membaca dari file Excel tadi, alamat pertama dari program itu disimpan di memori di alamat mana. Nah, kalau di sini contohnya alamat 0 ya, ini untuk sederhana aja ya. Ya, kalau yang sesungguhnya mungkin bisa alamat 300, 1000, dan seterusnya. Nah, ini sederhana. Jadi di sini di PC-nya akan meload alamat pertamanya adalah alamat 0 ini ya, di mana perintah pertama dari program itu disimpan ya. Kemudian nanti akan diambil ya, dari nilai PC tadi akan diambil perintahnya apa di alamat tadi ya, yang ada di register PC tadi, datanya ya. Kalau memori itu kan ada dua ya, ada satu alamat, satu data ya. Alamatnya dibaca, datanya diambil ya, ini di load ke register, ada yang namanya instruction register ya, IR ya. Di IR nanti diterjemahkan ya. Kemarin sudah belajar sama Pak Irwan, sudah disampaikan belum siklus instruksi coba? Siklus instruksi itu apa aja? Sudah disampaikan belum? Siklus instruksi. Siklus instruksi ya. Instruction cycle ya. Apa aja siklus instruksi itu? Yang dilakukan CPU ya saat mengerjakan satu instruksi, siklusnya apa? Izin menjawab, Pak. Siklus instruksi pada CPU itu terdiri atas dua tahapan, yaitu pembacaan data atau fetch dan menjalankan data atau execute, Pak. Ya, itu ya. Jadi dalam CPU ya, ketika program dijalankan itu maka dia akan ada dua siklus tadi ya, fetch, execute ya, fetch, execute tadi. Jadi setiap dia hanya menjalankan dua siklus itu ya, untuk setiap baris programnya ya, untuk setiap instruksi ya, baris instruksinya ya, untuk setiap baris. Jadi ambil instruksinya, terjemahkan nanti ya, eksekusi, kemudian balik lagi ke fetch lagi untuk next instruction ya, untuk instruksi berikutnya. Nah gitu seterusnya, ambil, fetch, terjemahkan, jalankan, write ya, kemudian fetch lagi, balik lagi, write terus. Nah gitu ya, diulang-ulang seperti itu siklus instruksinya untuk setiap baris instruksi sampai programnya selesai ya. Nah kemudian kalau ya secara normalnya ya, pelaksanaan pengambilan siklus instruksi tadi itu ya beruntun ya, ini ya, sequential ya, 1, 0, 1, 2, 3 seterusnya ya. Nah tapi ada kondisi tertentu ya yang menyebabkan dia nanti bisa melompat ke atas ya, ke alamat yang sebelumnya atau ke alamat yang di bawahnya gitu. Nah itu contohnya ada perintah jam ini ya, perintah jam, kemudian biasanya untuk percabangan ya, ada kondisi tertentu ada perintah jam ini, nanti dia jam atau branch biasanya. Nah di sini ada perintah jam ya, jam ke alamat 1. Nah ini berarti balik lagi ke alamat 1. Nah gitu seterusnya. Nah ini harus ada kondisi berhentinya ya, misalkan kalau di sini apa nih kondisi I tidak sama dengan 2 ya. Nanti ini harus ada kondisinya ketika nilai nah ini ya, dicek di sini ya, apakah jam if 0 ya, jika R ini-nya 0 ya,
R1-nya 0 ya, dicek R1-nya 0. Nah, ini kan dikurangi terus ya. R0-nya dikurangi 2. Nah, kalau sama dengan R1. Kalau R1-nya ini 0 nanti berarti selesai. Dia ke alamat 5. Selesai. Nah, biasanya perintahnya HLE misalnya hot gitu ya. Sini nggak ada. Nah, jadi seperti itu ya gambaran dari program itu berjalan gitu, biar Anda tahu ya. Nah, kalau ingin lihat lebih detail ya, saya bisa cari ya, saya sudah share juga nggak salah ya. Ini ada yang namanya Gen Eater ya. Dia membuat komputer 8 bit ya, nah saya ceritakan kemarin ya. Nah, itu ya dia jadi dia membuat program sendiri, buat ini sendiri ya, buat apa? Set instruksi sendiri ya. Mendesain CPU-nya sendiri, kemudian bikin set instruksinya sendiri ya. Nah, ini dia mau coba ya, stepping ini ya, per langkah ya. Langkah untuk program sederhana aja. Nah, silakan kalau mau dipelajari ya, nanti bisa dilihat videonya ya. Atau search aja di YouTube Gen Eater, ini judulnya stepping program ya. 8-bit breadboard komputer ya. Nanti silakan Anda cari sendiri ya. Anda lihat bagaimana. Kalau Anda lihat video ini, Anda bisa paham nih bagaimana kerja dari komputer ya, atau CPU ya. Otaknya komputer kan CPU ya. Jadi sebenarnya Anda cukup pelajari ini aja sebenarnya udah satu mata kuliah selesai ya. Satu mata kuliah sudah Anda selesaikan. Oh iya, dan nanti ya saya liburan, untuk ngisi liburan ya, saya kasih tugas untuk sistem digital ya. Kalau yang mau ngerjakan ya, ini opsional ya. Nanti soalnya detailnya sih saya kasih ya. Anda saya tugaskan nanti untuk membuat komputer sederhana ya. Bukan komputer sih apa? Untuk aritmatikanya aja sih, untuk perhitungan biner aja ya. Perhitungan biner nanti mungkin bisa pakai lereng atau air gitu ya. Nah, nanti detailnya saya share ya. Waktu nanti liburan nanti ya, untuk misi liburan ada tugas khusus ya, yang mau aja. Oke, itu dia gambaran dari sebuah atau cara kerja dari program ya, komputer bekerja. Nah, sekarang kita mau buat desainnya nih ya, mau buat desain dari CPU tadi ya. Nah, apa saja yang harus ditentukan gitu ya, harus dibuat apa aja. Nah, pertama kita harus tahu dulu elemen dari sebuah instruksi ya. Elemen dari sebuah instruksi. Jadi sebuah instruksi itu nanti satu baris instruksi tadi ya. Satu baris instruksi tadi harus memuat ya beberapa elemen ini nih. Yang pertama operation code-nya ya. Jadi dia harus punya opcode atau operation code ya. Untuk apa perintahnya gitu. Kemudian berikutnya dia punya source operand reference ya. Nah, ini biasanya terkait untuk variabel ya. Variabel menyimpan data dari sumber datanya ya. Sumber datanya. Kemudian berarti ngambil data gitu. Kemudian berikutnya harus berisi juga result ya. Result operand reference ya. Jadi hasil dari operasi ya. Jadi nanti harus ada nanti biasanya berupa register ya. Register yang menyimpan hasil dari perhitungan tadi ya. Kalau di yang contoh tadi kan ada apa? R1 ya, R0 ya, itu register ya, namanya nama satu register ya. Jadi nah itu digunakan untuk ada yang untuk source-nya ya, sumber data di mana datanya diambil, dan ada result-nya ya. Ini bisa register, bisa juga memori nantinya. Bisa pakai register, juga bisa pakai memori. Nah, kemudian next instruction ya. Jadi
instruksi berikutnya. Nah, jadi perlu memuat juga setelah instruksi ini selesai, nah, apa yang kemudian dikerjakan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi dalam satu baris perintah ya, satu baris perintah atau instruksi itu setidaknya memuat ini ya, outputnya, kemudian source-nya, kemudian result sama next instruction. Kemudian where have all the operand. Nah, jadi ya kalau sekarang udah nggak pakai istilah ini ya, kalau komputer sekarang namanya variable ya. Kalau dulu disebut sebagai operan gitu. Nah, nanti bisa menggunakan main memory tadi ya, sudah saya jelaskan, atau virtual memory case ya. Atau bisa di CPU ada register ya. Atau bisa juga nanti I/O-nya ya, I/O device-nya ya. Ini biasanya terkait port ya. Kalau pakai I/O berarti nanti berupa alamat portnya ya. Nah, sebenarnya ini kalau prinsipnya sih ini nama alamat yang disebutkan ya. Port itu kan alamat ya. Register itu nama registernya itu kan alamat itu. Main memory juga yang dituliskan adalah alamat dari memorinya gitu. Jadi nanti kalau di pemrograman tadi ya, ini jadinya adalah variabel ya. Kalau Anda lihat di ilustrasi tadi ya, ada variabel apa i tadi ya. Kita lihat lagi ya. Kalau yang dicontoh tadi ya, nah ini kan ada variabel i ya. Variabel ya. Nah, ini variabel ya. Nah, nanti ketika di bahasa assembly-nya ya, nah dia bisa jadi ada register, jadi register ini ya. Ada register 1, ada register 2 ya. Nah, di sini walaupun di sini variabelnya cuma 1, tapi ketika di bahasa mesinnya dia bisa pakai 2 register gitu. Nah, makanya nih bahasa assembly itu memang lebih rumit. Itu ya gambaran dari operan atau variable tadi. Nah, ini instruction cycle tadi ya. Nah, sebenarnya kalau di lebih detail lagi ya, apa yang terjadi saat instruction cycle itu kita bisa lihat fase-fase atau step atau state-state-nya seperti ini ya. Dari mulai dia ngambil instruction ya, kemudian sampai dia mengeksekusinya ya. Ini decode, kemudian operand address, run ya. Nah, sampai operand store ya. Kan sampai dia ke next instruction-nya ya. Balik lagi ke menjalankan instruksi yang berikutnya. Nah, kemudian penyajian dari instruksi ya. Nah, penyajian dari instruksi nanti setiap dalam bahasa mesin ya, setiap instruksi itu punya sebuah pola yang unik ya, unique bit pattern ya, punya satu pola yang unik ya. Nah, kalau dalam bahasa mesinnya ya, kalau dalam binernya ya, Nah, kalau dalam bahasa manusianya ya, nanti bahasa assembly-nya ya, nah ini biasanya disajikan dalam bentuk perintah ini ya, add, sub, load ya. Nah, ini biar supaya lebih mudah kita memahami ya. Nah, kalau misalkan yang di band iter tadi ya,
Kita bisa lihat nah ini ya, kalau dalam ini contoh sederhana aja ya, contoh yang sederhana, sebuah set instruksi. Nah, kalau di memori kan dia ada dua bagian ya, bagian alamat dan bagian data tadi ya. Nah, yang bagian data atau instruksi ya. Nah, nanti dibagi dua lagi ya ini, untuk program ya. Program itu biasanya di alamat yang atas ini ya. Nah, untuk data ya, jadi isi memori itu bisa berupa instruksi atau data ya. Bisa berupa instruksi atau data. Nah, instruksi yang program tadi di alamat yang paling atas biasanya. Nah, mulai dari root-nya sampai sekian gitu ya. Nah, nanti batasnya di bawahnya itu digunakan untuk menyimpan datanya tadi ya. Data atau memori alamatnya. Nah, ini ya, instruksi itu setiap instruksi di sini, ya misalkan di sini load ya. Ini dalam bahasa assembly-nya, bahasa manusianya. Itu LDA ya, untuk load ke address ya, ke register A ya, register A. Nah, ini binernya seperti ini. Dia punya pola unik ya. Dia punya pola yang unik. Nah, setiap instruksi ya, add ya, add, ini polanya beda lagi ya. Dan out ya, punya pola sendiri. ALT ya, out. Nah, kalau ini kan hanya berapa bit nih? 4 bit sebenarnya ya. Ini kan ada 4 bit, satu instruksinya ada 4 bit untuk instruksinya ya. Kemudian 4 bit ini adalah alamatnya. Yang 4 bit sebelah kanan ini kan alamatnya ya. Ini alamatnya. Nah, ini instruksinya ya. Ini jadi hanya 4. Kalau 4 bit berarti kan hanya ada berapa perintah, berapa instruksi, berapa macam, berapa banyak nih set instruksi yang bisa dibuat ya. Kalau 4 bit ya. 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 berapa? 16 ya. 16. Nah, ini hanya ada 4 di sini. Nah, di sini untuk memorinya. Memori yang ini nih ya. Kan nanti baca ke sini. Memori 4 kan? Di 001 itu load A. Load A ke load memori nilai data yang ada di alamat 4 ke register A ya. Load data yang ada di alamat 4 ke register A. Load data yang ada di alamat 0100 ke register A. Nah, data yang dari alamat 4 apa ini ya? Ini nanti di load ke register, ada namanya register A ya. Data ini nanti disimpan di register A. Kemudian add. Nah, add apa ini? Add data yang ada di alamat 5 dengan data yang tadi disimpan di register A ya. Nah, ini perintahnya 0010 ini add 0101 ya, data yang ada di 0101 ini di-add dengan tadi yang ada di register A ya. Nah, dan tadi berapa datanya? Yang ini ya berarti ya. Nah, ini di-add dengan ini. Nah, dan seterusnya ya. Nanti hasilnya otomatis akan dikirim ya ke register A lagi gitu. Jadi ditimpa tadi ya, nilai data yang ada di register A nanti ditimpa dengan hasil dari penambahan data dua data ini. Jadi hasilnya ada perintah out. Nah, ini nanti out ke ini ya, ke segmen ini ya. Hasilnya nah, perintahnya ini. Nah, gitu ya. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan, istirahat dulu ya. Ini sudah bentar lagi azan ya. Oke, kita rehat sejenak ya.
nanti kita balik lagi setelah sholat zuhur ya, sekitar 12.15 atau 12.50. Oke, saya tutup dulu kamera dan mic-nya ya. Oke, nah ini kalau programnya lebih kompleks lagi ya. Oke, baru 70 orang yang hadir ya. Ya, ini kalau programnya lebih kompleks lagi ya, di sini ada perulangan, ada while di sini ya, while ya, ada 3 variabel ya. Ya, ini baris programnya di assembly-nya juga lebih panjang nih. Di sini ada perintah jam ya. Nah, kalau ini dia untuk program ini ya, untuk Fibonacci nih ya, untuk mencari deret Fibonacci. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi ya, setiap bahasa mesin ya, instruksi itu punya pola unik dalam bahasa mesin, kemudian punya dalam bahasa assembly simbol yang seperti ini ya, perintah singkat seperti ini ya. Ini biasa disebut mnemonik ya, perintah yang mudah diingat ya, singkat-singkat hanya 3-4 huruf ya. Kemudian, nah ini contohnya tadi ya. Nah, nanti kita lihat lagi ya untuk operan-operannya ya. Oh, ini ada 2 operan di sini. Sebagai contoh nanti kita lihat lagi. Contoh satu instruksinya. Nah, kemudian formatnya ya. Format ini kalau 16 bit ya. Kalau yang bin iter tadi kan 8 bit. Ya, ini tergantung kebutuhan kebutuhan sistem yang mau kita buat ya. Nah, kalau di sini contohnya ini outputnya cukup 4 bit ya, dari 16 bit. Ini 4 bit untuk output, kemudian 6 bit untuk operan ya, operan reference. Ada 2 operan reference nih, ada 2 operan. Kalau yang 8 bit tadi, yang punya bin iter tadi hanya 4 bit output, 4 bit operan ya. Nah, nanti kalau ya umumnya digunakan seperti ini ya. Tapi nanti kalau Anda ingin buat yang sesuai dengan kebutuhan yang Anda inginkan ya, ya nanti tinggal disesuaikan aja. Misalnya apa mau ini outputnya 5 bit ya. Ini kan tergantung nanti banyak, ini kan akan menentukan banyak operasinya ya. Kalau 4 bit tadi kan 2 pangkat 4 ya. Berarti ada 16 macam perintah ya, instruksi. Kalau mau lebih banyak lagi ya 5 bit ya, bisa sampai berapa? 2 pangkat 5, 32 ya, dan seterusnya ya. Nanti sesuai dengan kompleksitas dari sistemnya ya. Nah, makanya nanti ada yang namanya RISC ya, RISC, sama CISC, CIS ya. Instruction setnya. Yang kompleks ada yang simple ya. Nah, kemudian untuk tipe instruksinya, nah ini ya, macam-macam atau jenis-jenis instruksinya ya. Nanti ada yang untuk keperluan data processing ya, kelompok instruksi untuk pemrosesan data ya. Kemudian ada kelompok instruksi untuk storage-nya ya, data storage ya. Nah, ini biasanya di main memory ya. Jadi setelah diproses di CPU-nya, nanti datanya disimpan dulu di main memory ya. Kemudian ada perintah untuk data movement ya.
Nah, ini biasanya nanti ke I/O ya, ke port input outputnya. Nah, ini ada juga nanti untuk flow controlnya ya, program flow control. Nah, ini tadi seperti perintah percabangan tadi ya, branch, jump, gitu ya, untuk flow control. Nah, tadi ya, penggunaan operan tadi ya, penggunaan alamat atau operan tadi. Nah, kita mau pakai berapa banyak operan atau address ya, alamat ya, dalam satu garis perintah ya. Nah, di sini kita bisa gunakan 3 alamat, 2 alamat, 1 alamat, atau tanpa alamat ya. Kita lihat ya. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kalau yang 3 alamat ya, seperti ini ya, ada operan 1, operan 2, operan 3 ya. Nah, operan 1 dan 2 ini untuk data sumbernya ya. Operan yang 3 untuk hasilnya ya. Ini untuk menyimpan hasil. Nah, ini kelihatannya lebih mudah ya, lebih mudah dipakai ya. Nanti kita tinggal ini aja. Ada 2 input untuk ada 2 operan untuk masukan ya. Untuk inputnya ada 2. Kemudian ada 1 operan untuk hasil ya. Atau 1 alamat untuk hasil. Jadi langsung aja kan baca nilai input 1, input 2 langsung dioperasikan, kemudian disimpan hasilnya di satu operan yang berbeda. Nah, sebenarnya ini mungkin lebih mudah ya, tapi nanti akan memakan lebih banyak data nih ya, lebih banyak. Lebih membutuhkan banyak ruang ya untuk kebutuhan penyimpanan perannya ini. Kemudian ini jarang digunakan ya, yang 3 alamat ini jarang digunakan ya, karena memang agak kalau untuk implementasi di bahasa mesinnya itu nanti akan lebih memakan banyak ruang ya. Nah, kemudian ada yang menggunakan 2 alamat ya. Nah, jadi untuk operasi yang sama tadi ya, penjumlahan ya, penambahan 2 nilai. Nah, ini bisa kalau ini tadi menggunakan 3 alamat, nah, kita juga bisa menggunakan yang 2 alamat ya. Nanti hasilnya disimpan di salah satu alamatnya. Ya, apakah yang A atau B ya. Kalau di contoh sini yang A ya. Di hasil dari penambahan tadi ya, atau operasi apa aja ya, ini bisa perkalian, pembagian dan seterusnya ya. Nanti hasilnya disimpan lagi ke salah satu operannya. Nah, ini akan mengurangi dari panjang instruksinya. Mengurangi dari panjang instruksi. Nah, tapi tentunya nanti akan ya nanti perlu temporary storage ya, perlu sedikit kerja ekstra di sini ya, di prosesornya ya. Nah, kemudian ada yang 1 alamat. Nah, bagaimana nih 1 alamat nih? Ya. Nah, tadi seperti yang dicontohkan atau diilustrasikan tadi ya, yang band iterat tadi atau yang di ini ya, dia hanya menggunakan 1 alamat ya. Jadi datanya disimpan di satu alamat, nanti dia minta bantuan 1 register ya. Biasanya ada 1 register khusus untuk operasi ini ya. Ada 1 register akumulator biasanya namanya ya, untuk operasi aritmatika gitu ya, khusus untuk membantu mengerjakan operasi tadi. Nanti hasilnya disimpan di sini. Nah, ini di awal-awal dulu ini
Yang digunakan yang satu alamat ini ya. Nah, yang tanpa alamat bagaimana caranya? Nah, jadi kalau yang tanpa alamat berarti dia nanti secara implisit ya, alamatnya tidak disebutkan di ininya, di apa? Di perintahnya ya. Tapi dia nanti ada satu register khusus namanya register stack register ya. Nah, ini digunakan untuk operasi tadi ya. Nah, nanti ketika ada satu operasi ya, ada input data A, masukkan ke stack, ya, push A, kemudian push B, kemudian add itu berarti nanti ada perintah push A, berarti masuk ke register stack, push B ya. Nanti biasanya ini minta bantuan memori ya, untuk operasi stacknya nanti bisa minta bantuan memori ya. Nah, jadi dia dimasukin di memori tertentu untuk stack satunya ya. A masuk di stack, topnya A kan ya, dan push B, dimasuk yang nilai B di topnya B ya. Nah, kemudian ketika add ya, minta add, nanti ditambahkan nilai dari yang di stack tadi ya, yang ada di stack tadi ditambahkan. Nah, kemudian hasilnya di pop, cuma di register. Nah, ini tanpa alamat ya, dia langsung tanpa alamat, jadi menggunakan stack register. Nah, bagaimana? Mana yang jumlah alamat, berapa banyak alamat yang mau Anda gunakan gitu ya? Mau pakai yang 3 alamat, 2 alamat, 1 alamat, tanpa alamat ya. Artinya Anda perlu nanti melihat pertimbangan ini ya. Kalau banyak alamat berarti nanti instruksinya lebih kompleks ya. Nah, tapi apakah lebih powerful ya, lebih bagus nanti kerjanya? Nah, ini masih perlu dipertimbangkan lagi ya. Nah, tentunya nanti butuh lebih banyak register ya. Nah, tapi lebih yang keuntungannya adalah untuk satu program akan lebih sedikit instruksinya pasti gitu ya. Nanti akan lebih sedikit. Nah, dibandingkan aja tadi ya. Kalau yang ini satu baris ya. Hanya satu baris. Ya. Tapi kalau yang tanpa alamat tadi kan harus banyak baris ya. Yang di 1 dan 2 juga lebih banyak. Nah, nanti kalau yang lebih sedikit alamatnya ini, nah, tidak terlalu kompleks ya. Ini masih tantangan juga nih. Tangguhan dari programnya ya, nanti apakah lebih baik ya atau tidak. Gitu. Nah, nanti tentu saja tadi ya membutuhkan baris program yang lebih banyak. Gitu. Nah, tapi karena lebih sedikit ininya alamatnya, nanti fetching-nya ya akan mengurangi fetching dari lebih cepat ya fetching-nya ya. Fetch execution-nya untuk setiap instruksi lebih cepat karena lebih pendek kan ya. Lebih cepat. Satu baris kan hanya satu. Nah, dibanding tadi ada banyak alamat gitu. Nanti prosesnya lebih lama. Ya, ini nanti yang jadi pertimbangan ya. Anda mau untuk penentuan berapa banyak alamatnya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Kemudian berikutnya design decision ya. Ini ya hal-hal yang Anda perlu pertimbangkan ya ketika kita ingin membuat sebuah set instruksi ya, atau sebuah sistem komputer dengan
yang nanti kan kita tentukan dulu set instruksinya ya. Nah, untuk menentukan set instruksi itu, nah ini ya perlu kita pertimbangkan ya. Nah, terkait operasinya ya. Nah, berapa banyak operasi yang dibutuhkan? Jadi tadi ya, kalau hanya 16 atau kurang ya pakai yang 4 bit aja berarti kan. Tapi kalau lebih dari itu butuh lebih banyak operasi lagi ya. Ya berarti untuk opcode-nya ya atau lebih besar lagi jumlah bitnya ya. Nah, kemudian ini nanti untuk apa aja ya? Operasinya untuk operasi apa aja? Seberapa kompleksnya? Nah ini yang perlu dipertimbangkan nanti untuk menentukan lebar dari output-nya ya. Kemudian tipe datanya ya. Tipe data yang di ini apa saja ya. Nah, kemudian formatnya tadi ya. Nah, panjang dari output-nya mau berapa banyak ya. Kemudian jumlah alamatnya berapa banyak ya, perannya berapa banyak ya. Nah, kemudian registernya ya. Jumlah register yang perlu disediakan berapa banyak nih ya. Ini kan terkait kompleksitas dari programnya mau sekompleks apa gitu. Apa yang mau ditangani gitu. Nah, kemudian mode pengalamatan ya. Ini nanti kita bahas. Nah, kemudian nanti juga kita lihat tadi ya. Set instruksi ya. Yang RIS ya, reduce ya. Sedikit. Dan yang CSC ya. Yang kompleks. Ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Nah, berikutnya tipe dari operan ya. Tipe dari operan. Nah, tipe dari operan nanti dia bisa berupa alamat ya. Alamatnya di sini bisa nanti alamat memori ya atau register ya. Register kan sebenarnya alamat juga. Atau port juga ya. Port itu termasuk alamat. Tipe dari alamatnya. Dari satu operan. Kemudian bisa berupa angka ya. Sini. Biasanya integer yang digunakan ya. Floating point. Kemudian nah, apakah nanti mau menggunakan karakter juga ya? Karakter, ASCII dan seterusnya. Nah, kemudian apakah di sini untuk logical datanya ya? Apa perlu semacam bit atau flag gitu ya? Nah, kalau dibutuhkan mungkin nanti dibuat nanti untuk operan yang tipenya untuk data logiknya ya. Nah, nanti perlu dibedakan juga ya antara angka dengan karakter ya. Karena angka yang ada kalau semua simbol kan tuh sebenarnya karakter ya. Tapi harus dibedakan ya. Mana angka yang digunakan untuk karakter, mana angka yang nanti digunakan untuk angka gitu ya. Nanti ini perlu dibedakan. Kemudian tipe data Pentium ya. Nah, ini satu-satuannya ya. 8 bit itu disebut byte ya. 1 byte 8 bit. Ini 1 word ya. Ini double word.
Ini password ya. Dan pengelamatan ini dia pakai 8 bit unit ya. Dan ada 32 bit double word ini sebagai alamat ya. Ini dibagi 4 ya. Ini untuk tipe data Pentium. Kemudian untuk tipe data yang lebih spesifik ya, ini nanti penyebutannya ya, ya bisa kalau tadi dalam bentuk apa, sebutan bit-bit gitu ya. Nanti ini lebih spesifik lagi untuk kegunaannya ya. Nah, kalau untuk ada yang untuk general ini ya, nah, untuk nilai-nilai arbitrary binary ya kan. Kemudian ada yang untuk integer ya, nilai-nilai integer, ada yang ordinal ya, ada yang BCD ya, binary code decimal ya, dan seterusnya ya, floating point. Nah, ini tipe data yang lebih spesifik lagi ya. Nah, ini perbandingan ya, format data numerik ya untuk Pentium ya, dari yang byte, word ya, double word dan seterusnya ya, short word ya. Nah, ini format untuk datanya seperti ini. Nah, ini kita lihat contoh di, kalau tadi ini Pentium ya, kemudian ini yang PowerPC ya. Nah, kalau PowerPC dia pakai istilah sama ya, kalau 8 itu byte juga nih, 8 bit itu byte. Nah, kalau yang 16 bit, nah dia dibedakan istilahnya ya. Kalau di Pentium tadi 16 bit itu word ya, di sini di PowerPC disebut sebagai half word, setengahnya nih, setengah word. Jadi perbedaan ini istilahnya, 32 bit word dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada istilah big endian dan little endian ya, nanti kita lihat ya. Jadi di PowerPC ini menggunakan fixed point ya, fokusnya fixed point, kemudian ada yang floating point juga ya. Ini tipe operasi ya, untuk macam-macam operasi ya. Nanti ada operasi yang digunakan untuk transfer data ya, transfer data, kemudian ada operasi khusus untuk aritmatika ya, dan operasi atau peran khusus untuk logika ya, dan untuk konversi ini, konversi data ya, konversi tipe datanya ya. Kemudian ada operasi untuk input outputnya ya, system control sama transfer control ya. Kemudian data transfernya, dia ada source, kemudian ada spesifikasinya ya, spesifik.
Ada source, ada destination, ya. Ada amount of data. Nah, ini kalau PowerPC digunakan di ini ya, di IBM nih ya. Jadi untuk beda instruksi nanti digunakan untuk beda lagi jenis transfer datanya ya. Di IBM 370. Kemudian kalau di komputer ini ya, FAX ini satu instruksi ya. Untuk satu instruksi dan untuk alamat yang berbeda ya. Nah, ini kemudian untuk perintah aritmatikanya ya, contoh-contoh perintah aritmatikanya. Ini yang umum ya, kalau aritmatika standarnya ini ya. Ada penambahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian ya. Nah, kemudian perlu dilihat untuk nilainya ya. Apakah bilangan positif semua atau mau menggunakan negatif juga. Kemudian terkait untuk nilai realnya ya, pakai floating point atau fixed point gitu. Nah, kemudian ada beberapa perintah instruksi tambahan ya, bisa ditambahkan untuk increment, decrement, ya. Kemudian untuk negasi. Nah, ini untuk perintah yang aritmatik. Nah, kemudian ada perintah juga yang untuk shift ya, shift dan rotate. Nah, shift itu ada yang shift right ya, geser ke kanan. Kalau standarnya shift itu gesernya ke kanan ya, shift right. Jadi setiap datanya digeser ke kanan. Data yang paling kiri ini berarti diisi nanti dengan 0 di sini ya. Di sini diisi dengan 0. Nah, di sini digeser ke sini ya. Baliknya kalau shift left ya, shift left ini sebelah kiri ya. Sebelah kiri digeser ke kanan ya. Ujung paling kanannya diisi dengan 0. Nah, kemudian ada shift yang aritmetik ya. Shift yang aritmetik. Shift aritmetik itu dia mempertahankan nilai MSB ya, most significant bitnya, bit yang paling kiri ya, leftmost ya, bit yang paling kiri itu nilainya dipertahankan ya, mau shift kanan ataupun shift kiri, ini nilai bit yang paling kiri ya, ini nilainya tetap ya, jadi tidak kalau shift kanan tidak tidak diganti dengan nilai 0 ya, atau kalau shift kiri dia tidak ditimpah dengan nilai yang sebelah kanannya ya, tapi tetap nilainya. Nah, itu untuk shift aritmatik ya. Nah, kemudian ada ya rotate ya, rotate ini juga sebenarnya shift ya, sebenarnya semacam perintah shift. Nah, hanya bedanya kalau shift kan tadi nilai ujungnya itu diisi dengan 0 ya, yang ujungnya sana dibuang ya. Kalau yang rotate dia ya, kalau rotate right dia nanti nilai yang ujung kanan itu akan mengisi yang ke ujung kiri ya. Geser ke kanan, yang ujung kanan paling kanan diisi dengan, dan sebaliknya ya, kalau left rotate geser ke kiri, nilai paling kiri nanti diisi ke bit yang paling kanan.
Nah, kemudian ada perintah operan yang jenis logika ya. Jenis logika. Nah, kita tahu kalau dasar-dasar logika ada and or not gitu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan tambahannya NAND, NOR ya, atau XOR gitu. Standarnya ini. Nah, kemudian juga mungkin untuk yang operasi bitwise ya, operasi bitnya ya, operasi nilai-nilai bitnya. Kemudian ada tipe yang konversi ya, jadi misalkan dari biner ke desimal, desimal ke biner, hexa, dan seterusnya. Jadi untuk konversi tipenya ya, datanya ya. Nah kemudian, nah ini ya untuk operasi yang input output ya. Nah ini bisa lebih spesifik ya, ke biasanya nanti kalau input output kan ke port ya, misalkan ke port terkait keyboard ya, port untuk input ya, membaca input dari keyboard ya, dia jadi ada alamat khusus yang membaca input dari keyboard dan sebagainya. Ya, kalau output misalkan ke printer gitu. Kemudian sistem kontrol ya, ini berarti terkait nanti ini termasuk dalam privilege instruction ini. Terkait kernelnya misalkan ya. Misalkan CPU itu membutuhkan untuk kondisi tertentu ya, keadaan tertentu ya, specific state-nya. Nah, ini membutuhkan perintah-perintah yang terkait kontrol di sistemnya. Nah, ini untuk khusus untuk penggunaan apa? Operasi sistem operasi ya. Kalau sistem operasi kan ada kayak proses itu ada apa? Fork gitu ya. Ada prosesnya, ada apa? Interrupt gitu ya dan sebagainya. Itu yang perintah-perintah yang khusus digunakan untuk sistem ya, atau terkait sistem operasi. Nah, kemudian transfer of control ya. Nah, ini kalau di percabangan, kalau di program kan selain dijalankan secara sequential, nanti program juga bisa melompat ya. Nanti ada perintah branch ya, misalkan atau jam ya, 1 jam misalnya, ke satu alamat tertentu ya, branch ke alamat tertentu, bisa dengan kondisi ya, bisa tanpa kondisi ya, seperti jam tadi ya, jam ke alamat sekian ya. Atau dengan kondisi ya, jam if zero misalkan ya, jam is if equal ya, jam is greater than, dan seterusnya. Ini percabangan transfer control untuk percabangan. Kemudian ada juga yang tipenya skip ya. Nah ini contohnya increment skip if zero ya. Misalkan dia ngecek nilai register 1 itu ini 0 ya, maka dia akan melakukan increment, kemudian skip ya, kemudian skip. Kalau nilainya 0 di sini, nilai 0, dia melakukan increment kemudian skip. Nah ini salah satu contoh ya. Kemudian ada add branch ya, branch ke alamat. Nah, ini termasuk skip tadi ya. Kemudian ada add register A gitu. Berikutnya tipe yang
transfer control lainnya, subroutine call ya. Nah, di sini misalkan memanggil suatu subroutine ya. Ini contohnya interrupt call ya. Ada contohnya ya. Nah, gitu. Bapak. Udah jam 1 ya? Iya Pak, udah lewat Pak. Nah, ini kita bahas lagi nanti terkait transfer control nih ya. Contoh di ininya. Baik, mungkin untuk hari ini cukup sekian aja ya untuk terkait chat instruksi. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik, saya tutup ya teman kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.